Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Amalia Vanisa, NIM E1E022005. Di sini saya dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modifikasi modul ajar yang selalu pada materi bahasa Indonesia dari SDK Isti Antonius Ampenan. Sebelumnya, yang pertama itu untuk informasi umum. Di sini saya modifikasi penyusunnya itu saya modifikasi menjadi nama saya sendiri karena yang melakukan modifikasi pada modul ini yaitu saya sendiri. Kemudian ada instansi SDK Isti Antonius Ampenan, kemudian ada tahun penyusunan 2023. Terus ada jenjang sekolah SD, mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian pada fase atau kelas, di sini saya modifikasi, saya gabungkan menjadi satu. Pada file sebelumnya, fase atau kelas ini dipisah gitu, akan tapi di sini saya modifikasi dan menggabungkannya untuk memudahkan pembaca maupun peserta didik saat melihat modul, yaitu agar dapat mengetahui tahap-tahapan atau tingkat pada materi ini. Jadi alasan penggabungan antara fase atau kelas itu yaitu agar memudahkan pembaca maupun peserta didik agar mengetahui tahap dan tingkatan yang diajarkan pada kelas 1 ini gitu. Apa saja. Kemudian ada unit atau pembelajaran. Di sini saya modifikasi. Di file sebelumnya itu menggunakan kata bab 3, jadi agar lebih jelas unitnya berapa dan pembelajarannya itu apa. Kemudian ada elemen kebersihan dan kesehatan diri. Di sini saya modifikasi kata elemennya. Di file sebelumnya itu menggunakan kata tema, jadi sangat tidak sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di SDN ini, karena kurikulum yang diterapkan yaitu kurikulum merdeka, jadi penggunaan tema sangat tidak sesuai. Selanjutnya ada alokasi waktu, saya modifikasi karena di file sebelumnya itu menggunakan 6 minggu, jadi tidak jelas pada sekali pertemuannya itu berapa menit. Jadi saya modifikasi menjadi 2 kali 35 menit dalam satu pertemuan. Kemudian ada kompetensi awal. Terus kompetensi awal saya tidak modifikasi sama sekali karena sesuai. Terus ada profil Fajilah Pancasila, saya juga tidak modifikasi. Kemudian di sini saya modifikasi sarana dan prasarana. Mengapa saya modifikasi? Karena pada file sebelumnya itu sarana dan prasarannya ini digabung menjadi satu, jadi peserta didik maupun pembaca itu tidak mengetahui sumber belajarnya itu apa saja dan alat pembelajaran yang digunakannya itu apa saja. Jadi saya pisah seperti ini, sumber belajarnya itu ini dan alat pembelajarannya itu seperti laptop, handphone, LCD, proyektor gitu. Jadi agar terlihat jelas gitu mana sumber belajar, mana alat pembelajarannya. Kemudian ada lampu ruang kelas yang memadai dan ruang kelas yang cukup luas. Selanjutnya target peserta didik saya tidak modifikasi sama sekali. Terus jumlah peserta didik di setiap kelas itu 29 peserta didik. Kemudian model pembelajaran yang digunakan ini saya modifikasi menjadi dengan menggunakan metode pembelajaran scramble, di mana metode ini menggunakan metode permainan untuk memperkuat keterampilan bahasa anak seperti dalam mengeja, membaca, menambah kosakata maupun memperbaiki struktur kalimat. Terus ada komponen intinya. Komponen inti yaitu yang pertama komponen inti. Selanjutnya untuk komponen inti
tujuan kepada file sebelumnya itu tujuan kegiatan pelajaran, capaian pelajarannya itu digabung. Akan tetapi saya modifikasi agar dipisah gitu, agar peserta didik mau membaca dapat mengetahui capaian pelajaran dan tujuan pelajarannya itu yang mana. Jadi saya khususkan juga, saya modifikasi juga, dan saya khususkan pada capaian pelajarannya ini karena capaian pembelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik itu menulis dan membaca. Jadi saya khususkan saja capaian pelajaran pada elemen menulis itu apa, capaian pelajaran pada elemen membaca itu apa saja. Selanjutnya ada pemahaman bermakna. Saya tidak modifikasi sama sekali karena sudah sesuai. Selanjutnya pertanyaan pemantik. Di sini saya modifikasi. Jadi apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran akan kebersihan dan kesehatan diri? Pada file sebelumnya, pertanyaan pemantiknya itu berbunyi pada masa pandemi seperti ini apa yang harus kita lakukan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Jadi alasannya saya modifikasi itu karena kondisi sekarang itu tidak ada pandemi atau COVID, jadi sangat tidak relevan apabila pertanyaan pemantiknya itu seperti itu. Jadi saya modifikasi menjadi apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran kebersihan dan kesehatan diri. Alasan yang kedua itu juga agar menjadi pemantik, agar peserta didik dapat berpikir apa yang mereka dapat lakukan dalam menumbuhkan kesadaran terhadap kebersihan diri gitu. Selanjutnya pada kegiatan pembelajaran, di sini ada kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan ini saya tidak modifikasi sama sekali karena sudah sesuai. Ya. Dan tepat menurut saya. Kemudian pada kegiatan inti ini saya modifikasi karena di file sebelumnya itu kegiatan inti dan materi pokok pembelajarannya itu digabung menjadi satu. Jadi tidak ada materi pembelajaran gitu. Jadi saya modifikasi menjadi kegiatan intinya ini seperti saya modifikasi kegiatan pelajaran ini seperti ini agar jelas gitu apa yang dilakukan oleh peserta didik pada proses pembelajaran. Selanjutnya agar jelas gitu apa yang akan dilakukan oleh peserta didik pada proses pembelajaran di dalam kelas pada materi ini. Karena tadi yaitu kegiatan intinya ini materi pembelajarannya itu digabung dengan kegiatan inti. Alasannya seperti itu ya, saya modifikasi agar jelas gitu apabila dibaca oleh peserta didik maupun pembaca yang lain dapat mengetahui kegiatan inti yang dilakukan pada materi ini apa saja gitu. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Kegiatan penutupnya ini saya modifikasi juga agar sesuai gitu dengan pembelajaran yang dilakukan. Jadi kegiatan penutupnya itu saya modifikasi agar lebih tepat. Setelah proses pembelajaran itu kegiatan penutupnya itu seperti apa. Kemudian ada materi pembelajaran, materi pokok pembelajaran. Di sini saya modifikasi juga karena di file sebelumnya itu kegiatan inti dan materi pokok pelajaran itu digabung. Jadi di sini saya pisah antara kegiatan inti dan materi pokok pelajaran agar peserta didik maupun pembaca lainnya itu dapat mengetahui materi pokok pelajaran itu apa saja. Di sini ada materi pokok pelajaran itu berbagai elemen ya. Ada elemen menyimak, membaca, menulis, dan peserta didik diajar membuat kartu nama. Kemudian ada jurnal membaca, ada bagian refleksi, kemudian ada asesmen atau penilaian,
Terus ada remedial dan pengayaan, LKPD, dan bahan bacaan guru dan peserta didik. Mungkin hanya ini saja yang saya modifikasi dari modul pembelajaran ini. Apabila ada kesalahan baik dalam perkataan saat menjelaskan, saat memodifikasi modul ajar ini, saya mengucapkan mohon maaf. Dan ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.